SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, semangat ya walaupun udah setelah ini, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita terlebih dahulu ya menyerahkan diri kepada Tuhan. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Ya, atas. Silakan dipilih Cina. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru kita bersalam. Siang, Bu. Selamat siang, silakan. Ibu absen ya. Kenalkan namanya. Angela. Hadir, Bu. Arlima. Hadir, Bu. Marta, Mas Maud. Jadi itu pembelajaran kita itu minggu yang lewat. Apa materi pembelajaran kita itu? Ada yang ingat? Ya, gimana? Sistem dan dinamika. Ya, sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Itu pembelajaran kita minggu lewat kan? Ya, itu berbicara mengenai apa? Oh, demokrasi di Indonesia, pelaksanaan demokrasi di negara kita ini, ya. Oke, berbicara mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, pemerintah dan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, bagus. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, itulah yang. Oke, berarti masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya biar enggak tegang, jangan tegang ya. Nah, biasanya kan distrair itu jam yang ngantuk. Biar tidak ngantuk, biar semangat, ada video nanti kirim di situ. Tengok ya, kita praktekkan sama-sama sekali olahraga, ya. Oke, berdiri semua ya, berdiri. Biar semangat nanti mau pembelajarannya. Ini lawan-lawan apa ini? Siap, ya kan?
Oke, materi kita adalah kalau minggu malam itu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita yaitu mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, yang dimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama itu ya menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, yang kedua itu ini nanti menganalisis maksudnya di sini maksudnya di sini anak-anak ibu ini semua itu apa itu memaparkan apa itu hubungan internasional Indonesia itu dengan negara lainnya. Yang kedua itu mendemonstrasikan hasil analisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti, ya kan? Arti hubungan internasional itu. Hubungan internasional itu secara umum dapat diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, ya. Sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraannya, atau yang sering kita sebut itu hubungan internasional itu adalah untuk yang lebih gampang kita mengerti, kita pahami bahwa hubungan internasional itu adalah apa adanya interaksi. Oke, sampai di situ untuk materinya ya. Ada yang mau itu catat atau di materi dari yang disampaikan? Ada? Oke, kalau tidak ada di sini Ibu akan menampilkan satu video pembelajaran yang berhubungan dengan apa? Pembelajaran internasional. Di sini nanti di video ini coba diamati anak ya. Pada video ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain. Ya. Coba nanti diamati, diperhatikan, dan buat nanti apa? Setelah kalian mengamati video itu, buatlah apa? Apa pertanyaan yang muncul dalam video tersebut? Saya bilang, coba, kan ya. Indonesia dan Tiongkok, dua negara dengan sejarah panjang hubungan bilateral. Kerjasama paling baru adalah peran serta Indonesia dalam forum jalur sutra baru lintas negara yang digagas oleh Tiongkok. Saya berharap inisiatif bentuk ini akan berkokoh kerjasama bilateral antara apa yang kalian dapat dari situ mengenai hubungan internasional, mengenai materi kita. Sebelum kita nanti bagikan tugas kelompoknya, ya. Siapa yang bisa? Ya, ada. Silakan. Ya, pada video itu tadi kan disampaikan kan bahwa Indonesia melakukan hubungan kerjasama bilateral, ya. Bilateral tadi apa? Apa tadi kerjasama bilateral? Iya, kerjasama antara dua negara. Inilah salah satu contohnya yang tadi, ya, kerjasama tadi. Untuk selanjutnya kita bagi kelompok 5 kelompok, yang dimana nanti terdiri dari ada yang 7 orang satu kelompok dan ada yang 6. Ya, di dalam kelompok itu nanti dalam pengerjaannya itu apa? Dibuatlah dalam bentuk aplikasi Canva. Setelah itu baru dikirim sama ibu ya. Kalau sudah selesai nanti dikirim ke WA ibu, biar nanti dimasukkan ke laptop biar presentasi ya. Oke. Sekarang kita ke apa ya? Bagi kelompok ya. Ya, coba tunggu ya. Ibu aja yang bentuk kelompoknya ya. 5 kelompok. Untuk kelompok 1, yang ibu sebutkan nama-nama kelompoknya nanti langsung bentuk kelompoknya ya. Ya.
langsung bergerak karena kita apa ada waktunya dalam waktu pengerjaan yang itu selama diskusi kita berhentikan 15 menit saja ya sempat nanti ada yang presentasi kita dua kelompok karena kan kalau ini sekarang kita 5 kelompok ini apa makan waktu juga ya. Oke, untuk kelompok 1 harta ya langsung itu ya nak kelompoknya di situ aja yang belum ada namanya di situ kalau boleh agak-agak tinggalan ya di situ aja kelompok 1 Krisna ya bikin kelompoknya Ayuan ini Raga Juliana sini kelompok 2 Nurul. Seperti yang ibu bilang tadi, nanti pada saat mengerjakan tugas kelompoknya itu, sebelum ibu sampaikan dari kedepannya, apa yang menjadi materi dalam mata judulnya, temanya, nanti itu rencananya itu menggunakan aplikasi Canva yang di HP masing-masing ya. Sudah selesai nanti baru dikumpulkan dikirim ke WA ibu. Oke, ini durasi untuk apanya? Lembar kerjanya ya. Pas. Itu pas tuh. Coba ini judulnya dari sini. Ada 5 ini. Dari aplikasi handphonenya kan? Masukkan. Oke, ini. Kalau yang sudah dapat bolehlah dikerjakan ya. Ingat ya waktunya 15 menit ya. Ini kelompok 3. Nah, ini ya kalian mulai. Berarti jam 14:05 harus sudah selesai ya. Bisa kan? Bisa Bu. Harus aktif semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Atau ada yang kurang jelas mengenai tugasnya, kalau sudah selesai, baru bisa dikirim ya. Bisa kan? Kita ayo, bisa ya? Masuk. Waktunya 5 menit lagi anak ya. Untuk presentasi pertama ibu aja yang tunjuk ya. Karena yang perhatikan di sini yang pertama masuk ke WA itu kelompok 1. Sekarang kelompok 1 aja yang duluan ya. Nah, kelompok 1 silakan langsung ke depan. Selanjutnya untuk kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, 5, silakan di apa? Dengarkan temannya presentase. Kalau ada nanti yang melakukan pertanyaan, silakan ya. Sebutkan nama dan dari kelompok mananya. Silakan. Ini ya.
ini kelompok yang lain ini temannya kan kelompok 1 persentase. Jadi silakan didengarkan nanti apalah dari kelompok 1 nanti akan mengajukan ada pertanyaan atau masukan. Jadi silakan kelompok yang lain untuk menanggapinya, memberikan pertanyaannya. Ya, seperti yang bilang tadi, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Ya, oke, silakan. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan internasional di bidang politik. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya Risna sebagai moderator. Di sebelah kiri saya ada Yani sebagai operator. Saya Arga dari Pertanaman sebagai penyaji. Saya Yohana sebagai konsulen, saya Felis Menyentuh sebagai anggota, saya Siska Mulia Sari sebagai anggota, saya Aziz sebagai anggota. Baik, untuk penjelasan berikutnya saya serahkan kepada penyaji. Pengertian hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa, kelompok bangsa, dan masyarakat dunia. Dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan bertindak. Adapun tujuan hubungan internasional yaitu untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian politik internasional yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pengertian politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat. Internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Baik, demikian penjelasan dari hasil presentasi kami. Jika ada teman kami dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Ini sebutkan namanya dan kelompok berapa. Baik, perkenalkan nama saya Sofiana Ampun. Saya dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan. Saya perhatikan di slide 4 ada kata diplomasi. Coba jelaskan apa itu pengertian diplomasi. Pengertian diplomasi adalah proses komunikasi antara pemangku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Apakah jawaban kami dapat diterima? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada terakhir, yaitu soalnya, pada terakhir ada manfaat hubungan internasional di bidang politik. Selain yang Anda jelaskan tersebut, apakah ada manfaat yang lainnya? Jika ada, coba Anda jelaskan atau sebutkan. Yaitu jawabannya ada. 1. Memperkuat posisi suatu negara regional. 2. Menjaga eksistensi suatu bangsa dan negara. 3. Mendapatkan kepercayaan dari negara lain. 4. Mampu mendorong terciptanya stabilitas dunia. Apakah jawaban kami dapat diterima? Baiklah, jawaban dari kelompok 1 dapat kami terima. Baiklah, demikian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebih penjelasan dari kelompok kami minta maaf dan terima kasih buat perhatian teman-teman. Selamat siang. Untuk persentase yang selanjutnya kelompok berapa? Siapa yang mau? Kelompok berapa yang bisa? Ya, kelompok 4. Silakan. Oke ya. Sebelum
ingin melanjutkan kelompok ini, kelompok yang keempat, seperti tadi jangan ada yang ribut, ya. Silakan ditanggapi sepanjang pertanyaan. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang dimana judulnya adalah hubungan internasional dalam bidang ekonomi. Di mana saya Selin sebagai moderator, tapi kiri saya bernama Mita sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya bernama Indah sebagai anggota. Saya sebagai anggota, saya sebagai anggota. Saya Karina Mencek sebagai anggota, saya Adina Mencek sebagai anggota. Baiklah kami akan membacakan hasil presentasi kami yang dimulai dari ini. Hubungan internasional yaitu cabang ilmu yang mempelajari interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin antar negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Anak kami presentasi dalam kelompok 4. Siapa? Ya, silakan. Saya Naila dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Coba jelaskan pengertian hubungan internasional. Ya, apa itu hubungan internasional? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Naila. Pertanyaannya yaitu hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok, bangsa, dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, berpikir, dan bertindak. Apakah jawabannya? Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, pertama untuk silakan kembali. Dari hasil dari presentasi teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwa anak ibu sudah apa ya, sudah paham, sudah mengerti apa yang diharapkan dari pembelajaran kita ini. Ya, walaupun belum semua tampil ya, karena kenapa? Waktu yang tidak cukup. Untuk selanjutnya, sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, ada ini tugas untuk kelompok bersama ya. Ada tugas, ada soal dibuat. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Oleh saya ini. Nah. Kau mencari nomor. Jelaskan pengertian log. Jelaskan pengertian log. Sarana.
waktu berjalan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Dari pembelajaran kita tadi, diskusi kelompok kita tadi mengenai hubungan internasional. Tadi kan sudah tampil itu ada dua materi ya. Ya, hubungan internasional di bidang politik dan ekonomi. Ya, jadi Ibu harap itu setelah mengamati atau melihat hasil persentase dari teman-teman kita tadi, dapat kita simpulkan itu adalah perlunya melakukan hubungan internasional, ya, di mana nanti ada tujuan, setelah mendapatkan tujuan ada hasil yang didapatkan. Oke, untuk yang presentasi tadi hasilnya sudah bagus, coba kita kasih plus ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai hubungan internasional, ya, tadi kan sudah dipaparkan itu di diskusi kelompok itu apa itu hubungan internasional itu, yang dimana hubungan internasional itu adalah apa? Interaksi atau kegiatan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara atau satu negara dengan negara lain yang dimana itu tujuannya itu untuk apa? Kemakmuran suatu negara, ya kan? Misalnya tadi Indonesia itu melakukan hubungan kerjasama dengan negara yang Tiongkok. Salah pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Walaupun pembelajaran kita telah selesai, tadi kan kita buka dengan doa, ya, biar kita mendapat lebih banyak berkat dari Tuhan dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, ya. Kita berdoa ya. Biarlah Ibu yang memimpin doanya. Tadi saya keras, sekarang Ibu. Oke. Sebelum kita pulang atau meninggalkan kelas kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Yang lagi ada yang liburan ya. Karena sudah sore kan. Oke. Selamat siang. Siap.